harus menunggu instruksi ataupun abang-abang dari pihak kapal. Caranya yaitu jangan main loncat aja ke laut karena ini belum sempurna. Ya, di sini sudah dilengkapi yaitu dengan 2 sabuk pengaman. Lihat pada bagian gambar. Kalau yang ada pada bagian gambar itu tahun 90-an. Jadi masih menggunakan tali. Kalau yang ini sudah didesain menggunakan sabuk pengaman, dipermudah lagi. Ya, ini dalam hitungan detik bisa kita gunakan. Tapi kalau panik bisa salah pakai. Ya, bukannya di badan, di kaki nanti makanya ya. Nih, ini tinggal kita pasangkan sesuai ukuran badan. Pasangkan, ya. Dan yang kedua, pasangkan sabuk pengaman yang paling bawah. Nah, ini prosedur cara menggunakan 100% sempurna. Ya. Nah, adapun kapal kalau mengalami kejadian musibah, yang harus para penumpang ketahui nanti akan dibunyikan tanda bahaya melalui speaker, melalui alarm ataupun klakson kapal. Ya, nanti dibunyikan klakson kapal. Ya, 7 kali pendek-pendek berturut-turut, 1 kali panjang, itu kapal sudah tidak bisa dikondisikan lagi. Ya. Semua penumpang harus mengosongkan ruangan, akan diarahkan melalui jalur evakuasi yang sudah ditentukan. Ya, kalau benar-benar sudah berakibat fatal, nanti akan diinstruksikan semuanya terjun ke laut, Pak. Yang berani loncat ke laut, loncat. Yang berani terjun ke laut, terjun. Yang nggak berani, loncat juga. Ya, masa kapal mengalami darurat mau diem aja di kapal, orang lain pada terjun ke laut, kita sendirian. Nih, adapun cara untuk loncat ke lautnya, semuanya udah paham belum? Udah bisa belum cara loncatnya? Kira-kira kalau saya contohin loncat ke lautnya boleh apa enggak? Saya tanya sekali lagi, boleh? Kalau saya loncat ke lautnya? Boleh. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Nah, sebelah kanan. Oh, jangan, kasihan katanya istrinya di rumah nungguin. Oke, ibu bapak ya, sehubungan ini tugas saya, jadi saya harus nyontoin terjun ke lautnya. Sehubungan kapalnya udah maju, udah ke tengah, jadi saya nyontoinnya di sini aja, oke? Iya. Kalau saya terjun ke laut ketinggalan kapal, siapa yang berusin? Nih, yang penting kita tahu ilmunya dulu. Nih, yang pertama untuk terjun ke laut, tutup di bagian hidung dan mulut untuk menghindari kemasukan air laut. Kalau sedikit keminum jadi obat, tapi kalau terlalu banyak, bisa pingsan, Pak. Yang kedua, dipegang. Jadi begini. Ini untuk menghindari benturan ke dagu. Bahaya kalau membentur ke dagu, bisa luka, bisa penyok. Nah, jadi begini. Dan yang terakhir, posisi kaki jangan sampai terbuka lebar. Ya, nih harus dirapatkan. Tujuannya untuk membelah permukaan air laut saat kita terjun ke laut. Bahaya, Pak. Kalau membuka gayanya kayak kodok begini loncatnya. Ya, apalagi laki-laki punya klor. Bahaya nanti klornya pecah. Ya, dirapatkan ataupun disilakan lalu kita terjun ke laut. Ya, saat terjun ke laut, kalau seukuran badan saya nih, paling langsung tenggelam 1 meter sampai 2 meter. Tapi maaf, kalau badannya gede, gemuk, pas terjun ke laut, saya yakin pasti nyampe dasar laut. Iya, tapi akan muncul lagi, Pak. Nih, ini jangankan manusia, ya, kerbau, sapi, ya, dipasangin ini dilempar ke laut, akan terapung, akan ngambang, ya. Nah, apalagi manusia, ya. Setelah kita berada di lautan, jauhi kapal yang terkena musibah. Jangan dekat-dekat. Takutnya kapal kebakar, takut terkena percikan api, kapal tenggelam, takutnya
kesedot ke bawah. Ya, ikuti arus kemana? Arus ke selatan ikuti, arus ke utara ikuti, ya, arus ke Sumatera ikuti. Syukur-syukur arusnya nyampe ke Saudi Arabia. Iya, itu umroh. Ya. Saat kita berada di lautan untuk memanggil regu penyelamat ataupun tim SAR, gak usah teriak-teriak untuk meminta pertolongan. Sekencang apapun tidak akan ada yang mendengar. Lautan bebas, jauh dari keramaian, jauh dari saudara, jauh dari tetangga. Nih, ada alat bantu. Yang mana alat bantu ini berupa fluid Android khusus untuk di lautan lepas, suaranya kencang, radius 2 kilo, 3 kilo ini terdengar. Udah ada yang pernah dengar belum bunyinya? Belum. Kira-kira kalau saya tiup boleh apa enggak? Boleh apa enggak kalau saya tiup? Boleh. Oke, ini akan saya tiup. Dalam hitungan ketiga, tolong telinganya ditutup. Ya, belum ditutup. Yang nggak ditutup, saya nggak tanggung jawab. Kalau telinganya rusak, pendengarannya rusak, udah ganconya. Nih, saya hitung dulu ya. Oh, yang belakang Ton, jaga kontak. Oke, ini akan saya tiup. Ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Alhamdulillah semuanya kena prank. Ya. Jadi saya prank dulu biar pada bahagia. Ya, karena saya perhatiin semuanya pada tegang, jadi saya juga ke bawah ini tegang. Nih, tergantung ini kita tiup, ditiup kencang ya kencang, ditiup pelan ya pelan, sambil melambaikan tangan. Ya, kalau udah ditolongin mah, gak usah ditiupin lagi. Takutnya ditiupin lagi ke laut. Ya, untuk kejadian pada malam hari dilengkapi dengan alat bantu berupa lampu otomatis yang akan menyala kalau terkena air. Ya, ini jangan terlalu lama dicelupin di dalam air. Ya, takutnya yang pada datang ikan-ikan hiu sama cumi. Acukan ke atas setinggi mungkin. Ya, nih cara singkat mengenai alat keselamatan yang baik dan yang benar. Mudah-mudahan dalam seumur hidup kita, selama kita naik kapal dimanapun, jangan pernah sampai menggunakan alat keselamatan ini. Yang penting kita tahu letak penyimpanannya. Yang kedua, kita tahu cara pakai dan menggunakannya. Kira-kira yang saya sampaikan semuanya udah paham?